Karena Ya, rencananya karena belum belum ada gitu ya berarti ya? betul, Karena rencananya belum ada, baik, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, jika sudah cukup untuk RCCP, jadi RCCP sebetulnya cukup simpel, meskipun memang ada 3 istilah metode yang beda-beda tipis ya Bapak Ibu, jadi harus agak teliti di situ. Dan iya, pemilihan RCCP itu tergantung ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ini jelas lebih time consuming, tapi kalau sudah ada sistem ya semuanya oke begitu ya. Cuman kalau memang lead time-nya dirancang seperti ini, begitu proses produksinya, maka resource profile lebih akurat untuk digunakan di RCCP dibandingkan metode lainnya, begitu saja Bapak Ibu. Dan ini nanti konversi hours-nya ini nanti dibandingkan dengan available hours di masing-masing departemen di situ Bapak Ibu. Jadi apakah masuk atau enggak. Kalau tidak masuk berarti kan perlu di-adjust ya, MPS-nya perlu di-adjust. Sebelum itu diturunkan ke MRP. Nah, kita masuk ke yang ketiga, CRP, Capacity Requirement Planning. Jadi CRP ini digunakan untuk memvalidasi MRP. Dan Bapak Ibu kalau ingat, output utama dari MRP adalah POR ya, Planned Order Release. Planned Order Release. Jadi output dari MRP ini adalah input dari CRP, Bapak Ibu. Jadi ini adalah proses yang sebetulnya sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau MPS kapasitasnya oke gitu ya, maka lanjut ke MRP. Kalau enggak kapasitasnya, maka balik lagi. MPS-nya di-adjust sampai kapasitasnya masuk, baru di-deploy ke MRP. Sama halnya, MRP sebelum dieksekusi dicek dulu kapasitasnya masuk atau tidak. Jika tidak masuk, maka di-adjust dulu MRP-nya. Adjustment-nya itu bisa langsung ke kapasitas, adjustment-nya ke MPS ya, karena MPS sama MRP ini sangat strong relationship-nya. Berbeda kalau kita bicara SNOP ke MPS, itu biasanya masih karena SNOP bicaranya sangat agregat ya, sangat product family. Diturunkan ke MPS juga tidak melalui rumus tertentu ya Bapak Ibu ya, kenyataannya gitu ya. Dulu sempat di buku tahun 80-an itu ada rumus optimasi dari aggregate planning diturunkan ke MPS, tapi ada banyak yang mengatakan gitu ya, mungkin buku itu juga banyak dikritik, itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari Sales and Operations Planning dioptimasikan supaya itu turun per SKU-nya, ternyata tidak sesuai begitu ya, akhirnya dihapus. Jadi memang kalau Bapak Ibu cari teorinya bagaimana Sales and Operations Planning itu bisa turun ke MPS, memang tidak ada rumus yang eksak di sini Bapak Ibu. Jadi sangat generik sekali kalau di literatur ya. Tapi antara MPS sama MRP itu sangat close. Jadi kalau MRP di-adjust, itu somehow mempengaruhi MPS. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke CRP-nya. Iya, jadi kalau tadi kita sempat mendiskusikan tentang available capacity, itu dipengaruhi oleh theoretical capacity dikalikan utilization sama efisiensi. Jadi itu adalah available capacity, kapasitas yang tersedia. Jadi logika dari CRP itu sama persis dengan logika dari MRP. Jadi kalau di MRP itu ada exploding gitu, exploding berarti kan perencanaannya itu di-explode sesuai dengan bill of materialnya. Kemudian ada offsetting, offsetting itu dilakukan karena ada lead time-nya, production lead time-nya. CRP mengikuti semua logik-logik dasar di MRP, prinsipnya seperti itu.
Iya, logic dasar di MRP diikuti sedetil, tingkat kedetilannya sama dengan tingkat kedetilan MRP. Cuman kalau MRP itu satuannya adalah unit barang, kalau CRP satuannya adalah waktu, unit waktu. Nah, kita masuk ke contoh dari CRP, agak mulai scratch ya Bapak Ibu, kita karena memang CRP itu harus dibarengi bersamaan dengan pembuatan MRP. Jadi ini adalah bill of material. Jadi ada level 0, level 1, level 2, begitu ya kalau Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah familiar dengan bentuk ini, mungkin ada yang lebih familiar dengan bentuk bill of material pohon ya. Kalau level 0 berarti dia parent items, dia part 100 begitu ya. Kemudian level satunya adalah 110. Kemudian level 2-nya itu adalah part 121 dan 122. Jadi yang atas bill of material yang disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan yang saya gambar ini adalah bill of material yang umumnya dipakai untuk mengajar begitu ya, karena memang secara visual ini ilustrasinya lebih mudah dipahami dibandingkan tabel. Jadi untuk menghasilkan satu item 100, part 100, kode 100, satu unit 100, itu diperlukan 2 unit 110, dan untuk menghasilkan 1 unit 110 diperlukan 6 unit 121 dan 10 unit 122. Ya, itu tipikal membaca bill of material. Kemudian selain bill of material, ada informasi tentang item master record. Jadi agak flashback ke MRP ya Bapak Ibu ya, ada item master record. Jadi di sini ada informasi tentang order quantity, ada on hand, on order, due date, dan lain sebagainya. Lead time, kalau due date tidak terlalu banyak pengaruh ke MRP ya, tapi ada lead time gitu karena terkait dengan offsetting waktunya begitu. Jadi item 100 order quantity-nya adalah lot for lot. Kemudian ada on order, berarti ini schedule receipt ya sebetulnya Bapak Ibu akan datang pada 3 Juli ya, seperti itu. Kemudian item 110 order quantity-nya lot size-nya adalah 400. Saat ini on hand-nya 500 dan ada on order 400 dengan due date 10 Juli. Lead time-nya 2 minggu dan seterusnya. Jadi ini ada item master record yang memberikan informasi tentang lot size-nya, part number-nya, kemudian on hand-nya, on order, lead time, dan lain sebagainya. Termasuk biaya, komponen biaya sebetulnya kalau kita bicara item master record. Kemudian ada work center master file. Di sini adalah informasi mengenai work center, tapi di sini masih simplifikasinya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Jadi work center 1, 2, 3, maaf ini kena background-nya. Ada 3 work center 1, 2, 3, available capacity-nya sama-sama 2.400. Utilisasinya sama-sama semuanya 100%, efisiensi 100%. Jadi semuanya konstan, kapasitasnya 2.400 begitu. Jadi ada 3 work center. Nah, ini yang agak baru Bapak Ibu, routing files. Routing. Jadi ada rute gitu ya, rute ada urutan produksi begitu. Kalau kita bicara routing kan berarti itu hubungannya dengan sequence, urutan gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 part ya. Part 100 itu kan yang parent items. Dikerjakan hanya di work center 1. Part 110 dikerjakan di work center 2 dulu, baru masuk ke work center 1. Part number 121 dikerjakan di work center 3 dulu, baru ke work center 1, baru masuk ke work center 2. Part number 122, routingnya itu 122 ya Bapak Ibu. Routingnya itu work center 2, kemudian work center 3,
kemudian work center 1, kemudian work center 3. Nah, masing-masing part ini di masing-masing work center itu memiliki setup time dan runtime yang berbeda-beda. Jadi sebagai contoh, untuk part 122 di work center 2 dia butuh setup 25 unit waktu, begitu. Ini nggak jelas 25 menit atau 25 hours, tidak terlalu spesifik, pokoknya 25 unit waktu per log size-nya. Dan runtime-nya 0,75 per piece-nya. Tapi di work center 3, part 122 itu butuh setup 30 unit waktu dengan runtime per piece-nya 0,15 gitu. Jadi nanti kita bikin semacam matriks, dua matriks setup dengan matriks runtime yang mempertimbangkan routing ini, Bapak Ibu. Nanti seperti itu. Jadi ya sangat membutuhkan. Tapi ya Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan Excel sih, pada prinsipnya seperti itu. Ini tentang routingnya. Kemudian MPS-nya ini adalah seperti ini. Jadi MPS selama 12 periode ke depan diketahui demikian. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum saya lanjutkan. Atau bisa saya lanjutkan? Bu Ninit izin bertanya. Iya, Bu. Untuk work center-nya itu kita udah menentukan atau ada perhitungan sendiri ya, Bu? Maksudnya 110 yang pertama dikerjain di work center 2 lalu pindah ke 1 atau gimana ya? Ya. Kalau dalam khusus ini itu sudah given, Bu, sudah tahu rutenya, urutannya gitu. Tapi tentang ini yang menentukan siapa itu problem sebelum kita masuk ke sini begitu. Cuman untuk capacity management ini urutannya sudah tahu. Masuk ke mana dulu? Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu mungkin bisa, saya kan belum share file ini ya kalau tidak salah ya. Mungkin bisa screenshot dulu sementara ini routing filenya ini karena itu akan kita pakai. Sama sih sebetulnya nggak cuma routing file, termasuk yang sebelumnya ini ya, yang ini item master record sama routing file ini. Tapi yang nanti agak terlihat rumit yang di routing filenya ini sih sebetulnya. Mungkin bisa sementara di screenshot dulu, meskipun nanti bisa saya share filenya. Kalau screenshot kan nggak jelas ya, filenya jadi too much kalau terlalu banyak screenshot. Saya lanjutkan. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Bu. Yang setup time ini tadi per lot sama runtime ini per pieces, nggak ada hubungannya antara lot dan piecesnya apa gimana ya, Bu? Kalau setup kan begini, Bu. Sebentar. Untuk part 100 ya,
part 100 ini kan sudah ada lotnya Bu ya, sudah ada datanya ya. Part 100 ini kalau diproduksi dia order quantity-nya berapa lot for lot begitu ya. Berarti kan tergantung hitungan di MRP-nya Bu ya. Nah, sekali dia satu lot itu masuk gitu ya, setup-nya tuh butuh misalkan 30 menit seperti itu. Jadi work center 1 ini kan dipakai memproduksi banyak komponen, ceritanya komponen 100 iya, komponen 110 iya, komponen 121 iya, komponen 122 iya. Tapi beda komponen, beda setup time, Bu. Ini nggak jelas, Bu, ini apa namanya, produknya apa, pokoknya ilustrasi seperti itu gitu ya. Jadi tiap kali produk atau part 100 ini mau diproduksi, dia butuh waktu setup 30 unit waktu. 30 menit lah, asumsikan 30 menit. Nah, runtime itu per piece, jadi standard hours. Jadi kalau sudah setup selesai, memproduksi satu unitnya itu butuh waktu 2,5. Entah menit, entah jam, mungkin 2,5 unit waktu seperti itu, Bu. Standard hours. Jadi untuk menghasilkan satu unit tersebut, part 100 itu butuh waktu 2,5 menit lah ya, katakanlah saya konsistenkan waktunya menit seperti itu. Itu, Bu. Dapat, Bu, standard hours. Standard hours waktu standar. Untuk menghasilkan satu unit part 100 itu butuh waktu berapa sih? Begitu. Tapi kalau setup tuh beda. Kita bicara setup itu mulai dari menyiapkan cetakan, mungkin ya menyalakan mesin, sampai mesinnya tuh cukup panas gitu ya. Terus menyiapkan cetakan, membersihkan apa mungkin, tangki, kalau kita bicara minuman, tangkinya dibersihkan dulu dari perasa sebelumnya, kalau mau dikasih rasa baru, kurang lebih seperti itu, gitu. Kira-kira itu yang ditanya. Apa kurang lebih sama kayak fix time sebelum proses produksi berjalan, apa seperti itu? Di perusahaan Guru Prativi bicaranya fix time. Istilahnya di tempat saya kerja saya nggak menemuin ini, Bu. Setup, fix time istilahnya. Pokoknya preparation time lah, Bu, intinya, waktu persiapan. Istilahnya kayak gini ya, apa ya gitu ya. Jadi biasanya memang challenge-nya adalah ya itu istilahnya begitu ya, Bapak Ibu, setup. Jadi waktu persiapan lah intinya, waktu persiapan. Di sini kita pakai bahasa setup time. Runtime itu ya kalau udah jalan, ya waktu standard hours-nya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu unitnya itu berapa lama. Mungkin ada lagi, mungkin Bapak Ibu penyamaan persepsi mungkin. Oke, kalau tidak ada, jadi memang sering begitu ya Bapak Ibu ya, beda istilah gitu ya, meskipun tempat Bapak Ibu bekerja mungkin sudah perusahaan yang besar, multinasional, tapi tetap ada saja istilah yang berbeda begitu. Padahal ya mungkin bisa jadi perusahaannya itu ya perusahaan entah itu Eropa atau Amerika mungkin ya istilahnya harusnya ya pakai bahasa Inggris yang sama, tapi mungkin tidak selalu sama juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi katakanlah ini sebelum masuk ke CRP. Katakanlah ini RCCP ini given ya Bapak Ibu ya, tapi sebetulnya ceritanya ini sudah di-cut, diperpendek. Katakanlah RCCP-nya ini sudah dihitung gitu ya. Dihitung, diperoleh seperti ini untuk masing-masing work center selama 7 periode ke depan. Dan ini adalah kapasitasnya, kapasitas yang diperlukan untuk MPS-nya, ini adalah rata-ratanya, begitu Bapak Ibu ya. Dan ini kalau diplotkan grafik ini, tadi kan diketahui kapasitas available-nya kan 2.400 untuk work center 1, 2, dan 3 di work center master file. Nah,
ini ada yang masuk, ada yang enggak kan ya Bapak Ibu ya, kan kapasitasnya 2.400 begitu ya. Ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang butuhnya 2.600, ini over capacity begitu ya. Tapi on average dia masuk ke batasan 2.400. Sekali lagi ini adjustment-nya agak kualitatif ya Bapak Ibu ya. Namun di referensi di sini tabel ini ketika diplotkan dalam bentuk grafik seperti ini itu menghasilkan pola seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Jadi 2.400 ini ya menggambarkan ini ada fluktuasi kapasitas ya, kadang yang direncanakan tuh di luar kapasitas, kadang enggak, tapi on average ya, jadi di sini dikatakan even though the required capacity in several periods exceed the available capacity, meskipun required capacity, kapasitas yang diperlukan di beberapa periode itu melebihi available capacity, tapi kalau dilihat dari konteks rata-ratanya masih di bawah dari available capacity. Maka di sini bisa dikatakan RCCP-nya itu menyimpulkan bahwa MPS-nya itu visible. Di sini. Dalam konteks ini, MPS-nya visible. Meskipun ini mungkin tergantung situasi ya Bapak Ibu, ini kan masih simplifikasinya masih sangat tinggi. Jadi mungkin bisa perlu ada adjustment sedikit supaya semuanya masuk. Tapi secara rata-rata ini sebetulnya nggak masalah, bisa dieksekusi gitu ya. Kalau di sini simplifikasinya masih sangat tinggi. Jadi dari katakanlah di sini ceritanya maksudnya diperpendeknya, ini sudah dicek RCCP-nya dan di RCCP ini disimpulkan bahwa MPS-nya visible. Nah, ketika MPS visible berarti ini itu bisa dideploy ke MRP, intinya seperti itu. Karena CRP baru bisa dikerjakan kalau MRP itu sudah dibuat. Begitu. Nah, ini RCCP sudah memvalidasi MPS, artinya MRP-nya itu bisa dikerjakan. Nah, ini adalah MRP-nya, Bapak Ibu. MRP-nya. Jadi intinya MRP-nya dibuat gitu ya. MRP ini dibuat dari bill of material dan item master file tadi, gitu. Saya percepat karena Bapak Ibu sudah belajar MRP gitu ya. Dan plan order release-nya itu di-summarize seperti ini, plan order release-nya. Plan order release dari item 100, item 110, item 121, dan item 122. Di-summarize seperti ini. Di sini ada beberapa catatan. POR atau Plan Order Release is lumpy for items 1 to 1 and 1 to 2. Jadi lumpy, maksudnya lumpy di sini ini ada 0, tetapi yang paling lumpy item 122. Jadi nolnya itu banyak gitu ya. Ada 0 berturut-turut. 121 tidak berturut-turut, tapi sekali tidak ada kebutuhan 0, sekali ada kebutuhan 2.400. Variansinya besar sekali begitu. Sehingga itu dikatakan lumpy begitu. Nah, variansinya jauh lebih besar lagi di item 122 begitu. Itu lumpy. Jadi ini menyebabkan ada potensi gitu ya. Karena lumpy, variansinya besar sehingga itu ada potensi bisa jadi apa namanya, kalau diperlukan further analysis itu berpotensi menyebabkan flow-nya jadi ndak halus, kadang besar, kadang enggak gitu ya aliran materialnya, bebannya kadang besar, kadang enggak gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan untuk further analysis jika itu memang diperlukan begitu, karena memang tipikalnya seperti itu. Pak Norman mau tanya. Monggo Pak.
betul. Iya, Q-nya masih belum ada impact-nya Pak, belum ada impact-nya, kita masih belajar yang simple dulu. Iya, ini kalau dihapus dulu enggak apa-apa. Nah, ini utilisasi sama efisiensi itu pengalih sih, Pak. Ini nanti pengaruhnya ke RCCP. Ini. Garis batasnya threshold-nya. Untuk mengambil kesimpulan masuk kapasitas atau tidak. Cukup menjawab ya Pak Norman ya. Sama-sama. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi plan order release-nya direkap supaya mempermudah. Kemudian dari plan order release ini baru masuk ke CRP Bapak Ibu. Nah, karena tadi input dari CRP adalah plan order release. Nah, untuk menghitung CRP itu dipisahkan antara setup time dan run. Dan di sini ada asumsi, ini asumsi ya Bapak Ibu ya, nomor 2 ini ya. Each operations has 1 week lead time. Jadi maksudnya, jadi masing-masing operasi memiliki 1 week lead time. Jadi coba saya kembali ke routing file tadi di sini. Each operations has 1 week lead time. Jadi kalau misalkan 1, 2, 2 ini dikerjakan di 4, dia pindah work center 4 kali. Jadi di satu work center itu butuh lead time 1 minggu. Karena memang MRP itu kan salah satu kekurangannya dia safety lead time-nya terlalu tinggi kan Bapak Ibu, sehingga menimbulkan inventory yang tinggi kan ya, dan maka itu dia di apa namanya, opposite dari MRP itu kan metodenya JIT ya, just in time ya, di mana just in time bisa mereduksi inventory level. Sedangkan MRP itu kecenderungannya menghasilkan inventory level yang tinggi. Tapi kelebihan MRP, planning-nya dia lebih kuat, lebih bagus, lebih stabil dibandingkan just in time. Karena just in time itu rapuh kalau misalkan situasinya nggak stabil teorinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih punya pengalaman di lapangan ya. Jadi maka itu ada beberapa upaya yang menggabungkan antara kelebihan MRP apa, kelebihan just in time apa, begitu. Tapi sekali lagi tergantung dari situasi. Jadi memang di sini kembali lagi ke asumsi, jadi satu work center itu akan butuh 1 minggu. Jadi each operations requires 1 week operations. Jadi kalau misalkan 1, 2, 2 ini akan apa namanya, pindah work center 4 kali, berarti total lead time untuk mengerjakan part 1, 2, 2 itu adalah 4 minggu. Seperti itu asumsinya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan each operations has 1 week lead time itu asumsi yang itu strongly mempengaruhi ke cara perhitungan CRP. Baik Bapak Ibu, saya masuk ke setup time. Nah, di sini setup time-nya mengikuti routing-nya Bapak Ibu, part 1, 2, 2. Tadi ya sebagai contoh. Tadi kan saya meminta Bapak Ibu screenshot part 1, 2, 2 ini setup ya, karena ada setup, ada runtime. Begitu. Nah, ini mengikuti routing. Jadi 1 sampai 7, ini angka ini 1 sampai 7 itu mengikuti, kalau Bapak Ibu, semoga layar saya sama update-nya dengan Bapak Ibu ya, mengikuti plan order release-nya. Jadi kalau plan order release-nya itu dari periode 1 sampai 7, maka CRP-nya juga mengikuti durasi dari plan order release-nya 1 sampai 7. Kemudian ada 3 work center ya, masing-masing work center kan mengerjakan 4 part ya, part 100, part 110, part 121, part 122. Begitu. Nah, kemudian angkanya ini kita isikan berdasarkan routing-nya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat
ambil contoh di sini part 1, 2, 2 ya Bapak Ibu ya. Routingnya kan work center 2. Kemudian minggu depan pindah ke work center 3. Minggu depan pindah ke work center 1. Minggu depan pindah ke work center 3. Jadi 1, 2, 2 ini kita lihat di POR-nya, plan order release-nya 1, 2, 2. Minggu 1 ada order enggak? Oh ada, 6.000 lot size-nya kan 1, 2, 2 tadi. Oke, 6.000 ya, 6.000 gitu ya. Minggu pertama ada pekerjaan 6.000. Berarti di work center 2 untuk part 1, 2, 2 itu ada setup 25. Beritahu saya kalau saya kecepatan ya Bapak Ibu atau kelambatan gitu ya. Oke, kemudian karena tadi ada asumsi each operations requires 1 week gitu ya, 1 week lead time. Work center 2 itu tadi kan datanya di setup time-nya 25 unit waktu ya, 25 menit lah ya katakanlah, saya anggap ambil satuan menit gitu ya, 25 menit gitu ya untuk setup. Pasang angka 25 Bapak Ibu. Jadi 25 ini dapat dari, sebentar, semoga slide saya sama-sama update. 25 ini ambil dari sini yang saya lingkari di sini. Lingkar tebal. Kalau layar saya freeze, beritahu ya Bapak Ibu ya, karena nanti saya assume Bapak Ibu mengikuti saya. Baik, saya kembali lagi ke sini. Ya, kemudian di minggu berikutnya itu masuk ke work center 3. Jadi untuk pekerjaan di sini masuk di work center 3. Itu work center 3 untuk part 1, 2, 2 setupnya 30. Kemudian minggu berikutnya masuk ke work center 1. Minggu berikutnya lagi masuk ke work center 3. Begitu Bapak Ibu. Baik, coba saya ulangi dengan contoh berikutnya, kita lanjut ya. Jadi itu part 122. Masih di part 122, tadi kan triggernya plan order release ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk periode 2. Part 122 itu 0. Tidak dijadwalkan ada order yang dirilis ke shop floor di periode 2. Sehingga tadi part 122 dimulai dari work center 2. Di periode 2 karena 0, plan order release-nya dia 0 gitu ya. Sehingga untuk berikutnya dia juga 0 di sini. Untuk berikutnya lagi dia juga 0 di sini. Dan untuk berikutnya lagi dia ini ya salah. Bentar. Untuk berikutnya lagi. Nah, ini kenapa 30? Kenapa 30 ini harusnya kan 0 gitu ya. Berarti ini, nah ini kan berikutnya plan order release-nya juga 0 ya, sorry. Kalau banyak coretan ini kan 0. Sehingga yang ini juga 0 Bapak Ibu. Nah, tapi masalahnya di periode 4 itu ada plan order release juga untuk di part 122. Ini kan muncul ya 122, 6.000. Bisa diikuti Bapak Ibu. Semoga lancar slide-nya, perpindahannya. Nah, ini kan ada order di sini sehingga muncul lagi setup di sini. Karena urutannya dia nomor 2 routingnya di box center 3, berarti 30 ini di plan order release yang tebal, sama-sama saya tebalkan ini. Padahal ini sebetulnya kan dia 0 ya, gitu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu saya beri waktu ya untuk melihat nanti slide-nya mungkin saya share gitu ya. Jadi ini untuk setup-nya hal yang sama dilakukan untuk
runtime-nya, cuman runtime-nya itu dikalikan quantity-nya. Jadi kalau tadi, sorry saya kembali ke sini, ini quantity-nya 6.000, itu ya, ini 6.000. Runtime-nya tadi untuk 122 di work center 2, kita kembali lagi ke data. Ini saya hapus biar tidak ribet. Runtime-nya kan 0,75. 0,75 dikali 6.000 berarti di sini. Dikali 6.000. Itu membentuk yang ini. 0,75 dikali 6.000. Baik, Bapak Ibu. Secara umum, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak bisa melihat secara detail dulu, nanti saya share dulu slide-nya. Ada yang mau ditanyakan secara umum, Bapak Ibu? Bu, jadi yang saya bingungkan pada saat bertanya setup time per lot tadi, pada saat dia melakukan setup prosesnya itu, lotnya itu tadi, saya pikir ada korelasi antara piece dan lot, di mana misal dalam satu lot itu bisa untuk kapasitas 1.000 pieces, terus membutuhkan waktu sekian untuk setupnya. Itu nggak ada pengaruh sama sekali berarti ya Bu, untuk kapasitasnya itu. Ini asumsinya kasusnya enggak ada, Bu. Oh, baik. Masih sederhana, meskipun mungkin ada yang tipikalnya pengaruh ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Dan ini asumsinya urutan produksi tidak mempengaruhi setup time juga, karena bisa jadi kan urutan produksi mempengaruhi setup ya. Kalau sebelumnya itu dipakai untuk produksi item apa, mungkin setupnya bisa lebih panjang. Production sequence itu tambahan constraint lagi. Ini kasusnya masih sangat simplified di sini. Ada lagi mungkin Bapak Ibu secara umum. Kemudian ini intinya setup time sama runtime matrix itu diambil totalnya gitu ya untuk rekap gitu ya. Ini kan total untuk runtime ditambah total untuk setup gitu. Ini di total sehingga nanti dapat gambaran capacity requirements. Jadi ini konversi dari plan order release yang ada di MRP dikonversi ke dalam unit capacity. Sini. Begitu. Kemudian nanti versus the actual capacity, available capacity. Tapi ya available capacity kan tergantung dari data perusahaan. Cuman yang kita fokuskan pelajari di sini adalah teknik mengkonversi dari plan yang satuannya unit ke satuan waktu. Ada yang mau ditanyakan atau Ibu? Slide Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti agak nanggung juga saya mau latihan, mungkin saya beri tugas satu nomor saja untuk kita bahas minggu depan begitu ya, sekaligus kalau nutut ya kita masuk ke inventory juga begitu ya. Ya saya beri tugasnya untuk CRP-nya saja begitu ya, karena kalau RCCP kan mungkin masih bisa ditutorkan pada saat di kelas gitu. Kalau RCCP mungkin karena agak
ribet meskipun dibantu Excel. Dan saya ingin sekali lagi Bapak Ibu diskusi monggo gitu ya, tapi bukan berarti mengcopy pekerjaan teman begitu ya, cuma diganti formatnya dan lain sebagainya. Sebaiknya jangan Bapak Ibu, karena ya biasanya saya nilai 0 gitu ya Bapak Ibu ya, sama halnya dengan ujian dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau memang itu adalah ya standar kami di ITS seperti itu. Jadi kalau ketahuan ada plagiat ya sebaiknya 0. Bahkan ada dosen yang lebih disiplin lagi ya. Kalau ujian terutama kalau ketahuan sama ya nggak lulus gitu ya, nggak lulus mata kuliah tersebut gitu. Ya kalau saya ya cukup untuk item itu, kalau kelihatan itu plagiat ya itu saya nolkan, meskipun saya nggak tahu siapa yang diplagiat atau siapa yang plagiat, pokoknya sama gitu saja. Dan saya pikir udah standar umum kalau di kampus-kampus yang menjaga quality-nya ya Bapak Ibu ya, kita bicara quality control. Jadi ini adalah yang the best we can do, intinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, nanti slide akan saya sampaikan ke ketua kelas. Ketua kelasnya namanya kalau nggak salah Mbak Harumi ya, atau Pak Singgi, Mbak Harumi. Aulia Harumi, Bu. Iya, Bu. Aulia, oke. Aulia Harumi. Iya, ada beberapa mata kuliah. Oke. Mbak WhatsApp saya ya. Jadi untuk saya coba langsung share. Dan saya beri tugas untuk yang CRP-nya. Sebelum saya akhiri, nanggung banget tapi nggak apa-apa lah. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Secara umum? Mohon maaf, Bu. Ya, Pak Arief. Tadi saya coba untuk presensi secara mandiri, ternyata beberapa kali gagal gitu, Bu. Sudah. Sebentar. Ini saya harus refresh lagi. Login lagi. Bentar.